生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 761. Si botak mendorong si gendut. Aku. Apakah Raja Kekejian sudah mati? Tidak, jawabannya tidak. Sebagai makhluk undead, bagaimana bisa Raja Undead mati dengan mudah? Tubuh asli Raja Kebencian telah meledak, tetapi api jiwa pucat yang mematikan segera menghilang. Di kejauhan, di antara pasukan kekejian, tubuh kekejian terbesar tiba-tiba bergetar hebat. Pada saat berikutnya, api jiwanya menjadi putih mematikan. Jelas, Raja Kebencian telah memilikinya. Dengan satu di masing-masing tangan, Raja Kekejian mencengkeram dua kekejian di sampingnya. Cahaya putih yang pekat dan mematikan segera menutupi mereka dan segera, kedua kekejian itu menjadi layu, sementara Raja Kekejian membengkak banyak. Meskipun kekejian lainnya dilanda ketakutan oleh pemandangan ini, tak satu pun dari mereka yang mencoba melarikan diri, secara mengejutkan. Mereka hanya bisa membiarkan Raja Kekejian menguras mereka satu persatu saat dia memulihkan kekuatannya. Namun, mustahil bagi Raja Abomination untuk memulihkan kekuatan aslinya dalam waktu singkat. Lagi pula, dia baru saja meledakkan tubuh aslinya. Setelah memiliki tubuh baru, dia membutuhkan waktu yang lama untuk terbiasa dengannya. Dalam pertempuran itu, dia pada dasarnya menandingi Sima Xian secara merata. Sima Xian telah terlalu lelah dan dia terluka, jadi dia tidak dapat terus bertarung, sementara Raja Kekejian telah kehilangan tubuh aslinya, yang merupakan kerugian yang sedikit lebih besar. 9 pertempuran berubah menjadi 8, tetapi itu membuat bahaya Bright Glimmer of Hope semakin jelas. Karena ledakan kekuatan Lin Xin, panjang pujian agung dipersingkat. Itu telah mencapai akhir sekarang, sementara Pit Demon Spider King yang dia sembunyikan mulai bergerak. Mata dinginnya menatap Lin Xin seperti dia adalah mayat. Meskipun Chen Ying'er mampu mengatur napasnya dengan bantuan Lin Xin, serangan Lich King menjadi lebih ganas. Sekarang, gelembung-gelembung ungu gelap terus-menerus melonjak di tubuh S1MC High Pronunciation Duel, menciptakan luka besar. Itu tidak bisa bertahan lebih lama, sementara pasukannya yang dipanggil dilemparkan ke dalam kekacauan oleh pasukan naga tulang. Ledakan kekuatan Wang Yuanyuan juga berakhir. Jiwa surgawi raksasa mulai memudar, sementara Raja Kerangka yang berhasil memulihkan kekuatannya semakin dekat, memulai serangan balik. Dahi Chen Ying'er dipenuhi keringat. Dia selalu duduk di udara, tetapi dia telah berdiri sekarang. 6 bola kristal di sekelilingnya berbunyi dengan cahaya putih kabur secara bersamaan. Lich King jelas melihat ini dari kejauhan. Dia dengan licik mundur ke belakang pasukan naga tulang. Dia jelas bisa mengatakan bahwa Chen Ying'er akan mempertaruhkan nyawanya, tapi kemungkinan besar itu juga merupakan serangan terakhirnya. Jika dia bisa memblokir serangan ini, manusia itu pasti akan mati. Cahaya di kedalaman mata Chen Ying'er berkedip-kedip dengan ketidakpastian. 108 pelet spiritual pada jubah Saint spiritual semuanya menyala, sementara bola cahaya muncul di dekat dadanya. Ini adalah pelet spiritualnya. Mengangkat tangan kanannya, 6 bola kristal melesat sebagai seberkas cahaya putih bersama-sama. Setelah itu, sosok yang bermartabat muncul di belakang Chen Ying'er. Keturunan Dewa Binatang. 6 bola kristal berkumpul di S1MC High Pronunciation Duel. Segera, lukanya menutup dengan kecepatan yang mencengangkan dan juga membersihkan semua sihir kematian dan sihir hitam yang berasal dari Lich King. Chen Ying'er melayang ke depan, mendarat di punggung S1MC High Pronunciation Duel perlahan. Lich King mencibir di kejauhan, jika saya tidak menunjukkan kepada Anda apa itu, Anda tidak akan tahu apa itu gadis suci spiritual. Mengulurkan tangan kanannya ke depan, Chen Ying'er menggumamkan mantra. Segera, cahaya putih melesat melintasi langit, langsung menuju naga tulang di tengah pasukan naga tulang. Naga tulang ini memiliki naluri pertempuran yang sangat kuat,
jadi mereka jelas tidak akan membiarkannya terjadi begitu saja. Beberapa naga tulang dihembuskan pada cahaya putih. Namun, pemandangan yang membuat ketakutan di hati mereka terjadi. Napas mereka gagal menghalangi cahaya putih sama sekali. Itu bahkan tidak melemahkannya. Cahaya putih tampaknya benar-benar kebal terhadap mereka, langsung melewati dan mendarat di kepala naga tulang yang ditargetkan secara akurat. Naga tulang segera disita. Pada saat berikutnya, ia menjadi gila, setidaknya bagi teman-temannya, ia tampak menjadi gila. Saat dia menjadi gila, dia mengayunkan ekornya yang besar, menyerang leher naga tulang lain dan dengan paksa membuat tengkoraknya terbang. Pada saat yang sama, itu bertabrakan dengan naga tulang lain dan mengeluarkan napas di kepala naga di bawah. Itu selalu lebih mudah untuk mengambil benteng dari dalam. Naga tulang gila pada dasarnya melukai 3 rekannya dalam satu saat. Dan itu hanya permulaan. Chen Ying'er mengulurkan tangan kanannya lagi dan seberkas cahaya putih terbang keluar. Itu juga mendarat di antara banyak naga, hanya ke lokasi lain. Hasilnya sama seperti sebelumnya, naga tulang lainnya menjadi gila. Dengan 2 naga tulang mengamuk, seluruh pasukan naga tulang segera turun ke dalam kekacauan, karena serangan yang diarahkan pada binatang pemanggilan Chen Ying'er jelas melemah juga. Sekarang, hanya sekitar selusin monster yang dipanggil yang tersisa. Jelas, mereka melawan balik dengan keras sekarang setelah kesempatan itu muncul dengan sendirinya. Lich King segera kembali sadar setelah shock sesaat. Dia dengan cepat mengarahkan pasukan naga yang sudah selesai untuk merobek 2 tulang naga menjadi berkeping-keping. Namun, itu masih mengakibatkan hilangnya beberapa naga tulang. Pada saat yang sama, bola cahaya putih ketiga Chen Ying'er telah melesat keluar. Sekarang, pasukan naga tulang mulai merasa takut. Sebagai salah satu makhluk terkuat di dunia mayat hidup, naga tulang sangat cerdas. Ketika mereka melihat bagaimana mereka ditargetkan oleh cahaya putih, mereka tahu nasib mereka akan ditentukan sebelumnya. Siapa yang mau hanya duduk di sana dan menerima serangan? Pada saat itu, seluruh pertempuran berubah menjadi kekacauan dan Chen Ying'er berhasil membalikkan situasi. Apa yang tidak dilihat siapapun adalah punggungnya sudah basah oleh keringat. Dia tampak tenang, tetapi dia sebenarnya sangat lemah sekarang sehingga dia mengandalkan kekuatan yang terus-menerus ditawarkan S1MC High Pronunciation Duel hanya untuk berdiri tegak. Setelah bertahan begitu lama dalam pertempuran, dia hampir pingsan karena kelelahan energi dan upaya spiritual meskipun mendapat dukungan terus-menerus dari jubah Sen spiritual. Tanpa ragu, 3 bola cahaya putih berasal dari kemampuan bawaannya sebagai gadis suci spiritual, penganugerahan roh. Tidak peduli seberapa kuat naga tulang itu, mereka masih pernah menjadi binatang ajaib. Menghadapi seseorang yang dipilih oleh Dewa Binatang, Chen Ying'er masih bisa menggunakan penganugerahan spiritualnya. Namun, bukan hanya kekuatan naga tulang dari langkah ke-9, kekuatan mereka berasal dari soul fire mereka. Jika Chen Ying'er ingin menggunakan spiritual bestowal untuk mengendalikan naga tulang ini, dia harus mengeluarkan sejumlah besar energi spiritual. Setelah membuat 3 naga tulang gila, dia telah mencapai batasnya saat ini. Namun, setidaknya dia berhasil menstabilkan situasi untuk sementara. Pada saat ini, sesuatu yang lain terjadi di medan perang. Pilar cahaya keemasan yang dipenuhi dengan aura suci tiba-tiba turun dari langit dan mendarat di setiap anggota Bright Glimmer of Hope. Pilar cahaya keemasan dipenuhi dengan aura elemen cahaya. Diselimuti olehnya, semua orang merasakan kehangatan. Perisai teror dan kesedihan Han Yu mengirim Raja Zombie terbang sekali lagi saat cahaya keemasan melingkari dadanya. Cahaya di matanya berkedip, jelas melepaskan kekuatan mentalnya. Itu benar. Pilar cahaya emas berasal dari kekuatan kompor cahaya berkah spiritualnya. Digosok oleh kompor spiritual berkah cahaya, Sima Xian yang lumpuh memulihkan energi spiritualnya dengan cepat. Jiwa surgawi raksasa Wang Yunayuan menjadi stabil dan situasi Lin Xin dan Chen Ying'er menjadi stabil, sehingga energi spiritual mereka bangkit kembali. Cair, Long Yating, Han Yu, Zhang Fangfang dan Long Haon yang berhasil bertahan dalam kebuntuan melawan lawan mereka memulihkan energi spiritual mereka juga. Sama seperti bagaimana kompor spiritual kehidupan kedua Zhang Fangfang telah berevolusi ke tingkat tertinggi,
kompor spiritual berkat cahaya dari Han Yu telah melakukan hal yang sama. Saat itu selama perang melawan iblis, Han Yu telah memutuskan arah yang ingin dia kembangkan di masa depan. Seluruh skuad mendukungnya. Sekarang, dengan kekuatan spiritual Stove of Light's Blessing yang dilepaskan, skala pertempuran segera seimbang sekali lagi. Itu pada dasarnya membalikan situasi di ambang kehancuran. Sekarang, Night of Judgment of the Dead akhirnya menjadi sedikit khawatir. Tidak ada yang terjadi di dekat Hao Yu saat dia berevolusi, yang memberikan kesempatan kepada Night of Judgment of the Dead untuk menunggu dengan tenang. Manusia hampir runtuh dan tujuannya hampir tercapai, tetapi dia tidak pernah berpikir teknik Han Yu akan segera membawa manusia kembali dari ambang kekalahan sekali lagi. Sepertinya, mereka tidak akan dikalahkan dalam waktu dekat. Seiring berjalannya waktu, itu hanya akan menguntungkan manusia. Jika Hao Yue menyelesaikan bunga emas, Ksatria penghakiman orang mati menolak untuk membayangkannya. Pada saat itu, dia akhirnya berhenti menahan diri. Mengeluarkan teriakan keras, aura Night of Judgment of the Dead tiba-tiba melonjak. Mendengar teriakan itu, api jiwa di mata 9 Raja Undead lainnya juga melonjak. Mereka masing-masing mengeluarkan teriakan juga. Segera, Raja Mayat hidup di kejauhan yang telah menyaksikan pertempuran ini diam-diam bergerak. Di bawah perintah Raja masing-masing, mereka melonjak ke arah Hao Yue seperti air pasang. Alasan mengapa Night of Judgment of the Dead enggan melakukan ini sebelumnya adalah karena dia tahu ini pasti akan mengakibatkan kerugian besar pada makhluk Undead yang lebih kuat. Itu akan mempengaruhi pemerintahan mereka di masa depan. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang tahu ras mana yang paling menderita. Akibatnya, sebelum 10 raja tiba, 9 raja lainnya sudah sepakat bahwa mereka tidak mengerahkan pasukan mereka, atau mereka mengerahkan semua orang bersama-sama. Naga Tulang Raja Naga Tulang adalah satu-satunya pengecualian dalam perjanjian, karena mereka telah digunakan oleh Raja Lich melawan Chen Ying-er. Sekarang, Night of Judgment of the Dead bisa melihat bagaimana garis pertahanan manusia tidak akan berubah dengan mudah, jadi dia akhirnya tidak bisa tidak menggunakan pasukan. The Bright Glimmer of Hope segera merasa sangat tertekan. Mereka pada dasarnya bertarung dengan seluruh dunia sekarang. Meskipun mereka semua kuat, mereka merasa bahwa kemampuan dan ketabahan mental mereka tidak cukup untuk melawan seluruh pesawat. Setelah Night of Judgment of the Dead berteriak dengan marah, serangannya juga berubah. Api jiwa yang melompat di matanya tiba-tiba menjadi panas dan tubuhnya tumbuh sekali lagi, berukuran 2 kali lipat menjadi 5 meter dalam sekejap mata. Chapter 762. Kartu Trump Longhaon, cair. Saya. Berlawanan dengan ekspansi Night of Judgment of the Dead, Bone Dragon King menyerang dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah itu, struktur kerangka putih kebiruannya benar-benar dibongkar dan Soul Fire-nya segera terbang ke depan, langsung mendarat di pedang besar berwarna ungu tua milik Satria itu. Seperti dibakar, api putih kebiruan segera muncul di pedang besar itu. Pada saat yang sama, tulang dari Bone Dragon King menempel di tubuh Ksatria, berubah menjadi satu set baju besi putih kebiruan. Aura kegelapan yang menakutkan meletus dari Night of Judgment of the Dead seperti geser. Sebagai penguasa sejati dunia ini, dia jelas punya cara untuk membuat Raja Undead lainnya menyerah. Pada saat ini, Night of Judgment of the Dead memberi Longhaon kesan yang salah bahwa dia sedang menghadapi Demon God Emperor. Mungkin, Night of Judgment of the Dead tidak dapat menyaingi Demon God Emperor dalam kultivasi, dia juga tidak memiliki alat divine seperti pilar Demon God, tapi saat ini, dia adalah orang paling kuat yang Longhaon saksikan selain dari Demon God, Kaisar dan Elus. Penindasan aura dan domain dari tahta surgawi keabadian dan penciptaan jelas melemah dan Longhaon menjadi keras. Lawannya akan habis-habisan. Pemusnahan, tidak berwujud, segel domain, kata Night of Judgment of the Dead dengan suara yang dalam. Setelah itu, simbol ungu gelap yang besar muncul di belakangnya. Pada saat yang sama, simbol yang sama benar-benar muncul di belakang Longhaon. Yang mengejutkan Longhaon, domain yang terbentuk dari kombinasi domain Dewa Cahaya dan domain keabadian sebenarnya menjadi tidak berguna pada saat itu. Apakah domainnya disegel?
Apa kemampuan ini? Lagi pula, di dunia manusia, tidak ada yang pernah berhasil melampaui peringkat ke-6 dari langkah ke-9. Jelas, tidak ada yang bisa memberitahunya bahwa setelah mencapai peringkat ke-7 dari langkah ke-9, mereka akan mendapatkan kemampuan khusus yang menyegel domain. Domain penyegelan hanya bisa digunakan pada mereka yang lebih lemah dalam hal kultivasi. Biasanya akan digunakan pada lawan dengan domain yang lebih lemah tetapi kekuatan yang lebih besar dalam pertempuran. Kultivasi Knight of Judgment of the Dead baru saja mencapai peringkat ke-7. Jika dia secara paksa menggunakan kemampuan penyegelan domain ini, ada kemungkinan besar untuk gagal. Namun, hasilnya benar-benar berbeda sekarang karena Raja Naga Tulang telah menggabungkan kekuatannya dengan dia. Meskipun itu masih belum cukup baginya untuk mengatasi hambatan yang sulit dari 1.000.000 energi spiritual, itu membuatnya lebih mudah untuk menyegel domain. Light of Eternity domain Long Haon telah melemahkannya terlalu banyak. Bahkan setelah diperkuat sekarang, dia tidak percaya diri dalam mengalahkan Long Haon. Akibatnya, dia menyegel domain Long Haon sejak awal. Meskipun dia juga tidak bisa menggunakan wilayah kekuasaannya, pertempuran mereka akan menjadi bentrokan kekuatan. Domain tidak lagi dapat mengganggu atau memengaruhi mereka. Tidak hanya Knight of Judgment of the Dead yang meledak dengan kekuatan, raja-raja Undead lainnya juga melepaskan serangan kekerasan skala penuh. Mereka semua mengerti bahwa jika manusia berhasil membebaskan beberapa waktu tambahan, bahkan jika itu hanya teknik tambahan, itu akan menyebabkan kerugian besar bagi bawahan mereka. Itu juga akan menghalangi mereka untuk menghancurkan Austin Griffin. Jika mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka sekarang, kapan lagi mereka harus melakukannya? Menanggapi ledakan kekuatan Knight of Judgment of the Dead, Long Haon hanya memiliki satu tindakan. Dia beralih dari memegang pedang keabadian dengan satu tangan ke kedua tangan. Yang mengejutkan Knight of Judgment of the Dead, seolah-olah penindasan kekuatan penuhnya tidak ada artinya bagi manusia ini. Dia tetap tenang seperti sebelumnya, hanya saja manusia itu sekarang telah menguncinya. Apakah dia tidak takut Austin Griffin dan teman-temannya akan mati? Tidak, ini tidak mungkin. Tidak peduli apa yang dia pikirkan, Knight of Judgment of the Dead tidak akan menghentikan serangannya. Di udara, dia mengangkat pedang yang berat dan menyala itu perlahan dan mengayunkannya ke arah Long Haon dari jarak tertentu. Segera setelah serangan sederhana itu selesai, raungan naga yang beresonansi menggelegar di udara. Api biru es mengambil bentuk naga tulang besar, terbakar dengan api ungu tua saat terbang menuju Long Haon. Dengan serangan itu, pasukan Undead yang maju di bawah melambat sejenak. Semua elemen kegelapan di udara sepertinya terkuras oleh serangan itu. Long Haon hanya merasa sekelilingnya terdistorsi sebagai besar, mulut tak berdasar dibebankan ke arahnya. Armor of Eternity segera ditutupi oleh cahaya ungu gelap yang berusaha menembus perlindungan. Bersenandung. Getaran aneh terdengar dari dada Long Haon. Batu permata besar di armor cerminnya tiba-tiba menjadi putih susu dan setelah itu, cahaya keluar darinya. Long Haon mengambil langkah maju di udara dan mengangkat pedang keabadian perlahan. Saat pedang diangkat, energi spiritual dari tebasan Knight of Judgment of the Dead tampak melambat. Hanya ketika Long Haon mengangkat pedangnya sepenuhnya dan bahwa semua cahaya keabadian dari dadanya diserap oleh pedang, kepala naga besar itu tiba di hadapannya. Cahaya emas 9 warna membentuk garis lurus di udara dan sosok naga tulang besar segera membeku. Saat cahaya meluas ke arah Knight of Judgment of the Dead, penguasa dunia ini mengayunkan pedang besarnya dan memutuskan hubungan dengan serangannya hanya pada mereka. Menyembur. Sosok naga tulang meledak dan cahaya keemasan menghilang dengan sekejap juga. Long Haon terhuyung 3 langkah mundur sebelum menstabilkan dirinya. Alat supra divine yang sangat kuat, Knight of Judgment of the Dead tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Melihat Long Haon, ksatria itu bisa mengatakan bahwa energi spiritual yang dia lepaskan dalam bentrokan itu jauh lebih rendah daripada ksatria itu sendiri. Dia telah menggunakan kekuatan alat supra divine untuk membatalkan serangan itu. Namun, ini hanya permulaan. Knight of Judgment of the Dead bergerak dengan cepat saat api jiwa membakar matanya. Kali ini, dia tidak meluncurkan serangan jarak jauh dan malah tiba tepat di depan Long Haon.
Dia menyapu pedangnya secara vertikal, lurus ke arah Long Haon. Tidak hanya tebasan ini cepat, itu juga mengandung prinsip-prinsip dunia. Lintasan yang sempurna membuat ekspresi Long Haon sedikit berubah. Menangkis dengan pedang keabadian, dentang yang hebat terdengar. Long Haon bersinar dengan cahaya emas 9 warna saat ia didorong 100 meter. Jelas, dia menderita karena serangan itu. Alat supra surgawi tidak berarti tak terkalahkan. Perbedaan dalam kultivasi mereka ditampilkan dengan sempurna dalam serangan itu. Namun, sementara alat supra surgawi tidak sama dengan tak terkalahkan, itu berarti kekuatan. Saat kedua pedang itu bertabrakan, Knight of Judgment of the Dead hanya merasakan aura kehidupan yang deras mengalir keluar, mengganggu Bone Dragon King dan aura kematiannya secara drastis. Dia tidak bisa membantu tetapi menangkap dan saat itulah Long Haon muncul di hadapannya sekali lagi. Tanpa domain, pertempuran mereka menjadi lebih intens. Setiap kali mereka bentrok, udara akan berkedip dengan cahaya terang. Begitu kegelapan mencapai batasnya, ia tidak lagi takut akan cahaya. Knight of Judgment of the Dead menggunakan kekuatannya yang mengerikan dari hampir 1 juta energi spiritual untuk menjatuhkan Long Haon lagi dan lagi. Tetapi karena penindasan yang kuat dalam hal elemen dari tahta surgawi keabadian dan penciptaan, dia tidak dapat mengambil satu langkah lebih dekat ke Haoyue. Setelah kekuatan mereka berdua meningkat, mereka masih terjebak dalam jalan buntu. Namun, situasi di tempat lain menjadi cepat. Chen Ying'er dikalahkan lebih dulu. Menggunakan roh penganugerahan, Chen Ying'er menabur kekacauan ke dalam pasukan naga tulang, membuat mereka kehilangan setidaknya selusin naga, sementara binatang yang dipanggilnya berhasil mendapatkan beberapa keuntungan di bawah serangan balik yang ganas. Namun, serangan terakhirnya tidak bisa bertahan lama. Setelah mendapatkan keuntungan sesaat, Lich King telah meletus seperti Knight of Judgment of the Dead. Tongkat tulang di tangannya tiba-tiba retak dan segera setelah itu, 40 naga tulang yang tersisa dengan cepat mundur. Lich King sendiri terbang ke depan. Memperpanjang tongkat tulangnya ke depan, dia menggumamkan sesuatu dan setelah itu, lebih dari 10.000 aliran kegelapan muncul dari tanah dan melonjak menuju Lich King. Ini adalah kekuatan dari liches di bawahnya. Kekuatan dari satu banyak bukanlah apa-apa, tetapi jika ribuan lich menawarkan kekuatan mereka kepada Raja Lich pada saat yang sama, itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Bagaimanapun, ini adalah wilayah mereka. Lich King menghasilkan simbol yang rumit dengan tangannya dan nyala api di matanya tiba-tiba menjadi putih. Setelah itu, mata vertikal besar muncul di udara. Itu berdiri 20 meter berbicara dan melihat ke arah S1MC High Pronunciation Dulas. Segera, warna kabur menuju ke S1MC High Pronunciation Dul dengan denyut yang aneh. Chen Ying'er telah mendorong domain dewa binatangnya hingga batasnya dan telah melepaskan semua energi spiritual yang telah dia pulihkan dari drive spiritual of light as blessing, tetapi dia tidak dapat memblokir serangan itu. Raja Lich jelas tidak berencana memberinya kesempatan untuk memanggil gelombang ketiga. Untuk melindungi Chen Ying'er dari cedera berat, S1MC High Pronunciation Dul langsung mendarat di bukit tempat Haoyue tinggal. Karena terlalu banyak mengembangkan energi spiritual, Chen Ying'er untuk sementara lumpuh. Sekarang celah di pertahanan mereka akhirnya muncul. Lich King memimpin pasukan tulang naga ke celah ini, tepat menuju bukit. Dia sepertinya bisa melihat saat Austin Griffin mati di tangannya. Dia bukan satu-satunya yang telah menggunakan pelanggaran ini. Raja Kebencian bergegas juga. Setelah menghabiskan periode waktu ini untuk menyerap kekuatan klannya, dia masih berhasil kembali meskipun tubuhnya canggung dan kehilangan lebih dari 40% kekuatannya. Dia mengambil kait logamnya dan bergegas melewati celah di belakang Lich King saat dia terhuyung-huyung. Namun, dengan munculnya pelanggaran, seseorang dibebaskan di sisi cahaya terang. Cair selalu terjebak dalam pertempuran dengan Raja Bayangan, di mana Raja Bayangan terutama menyerang dan dia terutama membela. Menggunakan kekuatan sabit Dewa Kematian, Cair tidak dapat menangkap lawannya, tapi dia juga tidak menderita di bawah serangannya. Chapter 763. Kartu Tramplong Haon, Cair 2. Raja Bayangan juga tidak bisa menekan Cair terlalu keras.
Dia sangat takut dengan aura pemurnian dari sabit Dewa Kematian. Mengenai elemen, kekuatan pemurnian jauh lebih menakutkan daripada cahaya. Meskipun 10 raja telah mencapai kesepakatan untuk menghancurkan Austin Griffin sepenuhnya kali ini, hidup mereka tetap milik mereka sendiri. Raja Bayangan tidak mau menggunakan api jiwanya sebagai taruhan dalam pertaruhan ini. Dia bisa merasakan bahwa begitu kekuatan pemurnian ini meresap ke dalam api jiwanya, kekuatannya akan melemah secara drastis bahkan jika dia selamat. Sama seperti Lich King yang telah meledak dengan kekuatannya dengan menyerap kekuatan dari sesama Lich-nya, sesuatu terjadi pada pertarungan Chair secara tiba-tiba juga. Chair mengangkat tangan kirinya dan seberkas cahaya keemasan tiba-tiba terangkat, muncul di hadapannya. Setelah itu, cahaya keemasan yang gemilang meluas dan sebuah menara besar dengan 7 lantai muncul di udara. Kekuatan hisap yang besar muncul dari bawah menara. Saat Raja Bayangan bertarung melawan Chair, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan tiba-tiba melakukan hal seperti itu. Menara keabadian adalah alat surgawi dan yang hampir berevolusi menjadi alat supra-surgawi di masa lalu. Raja Bayangan sangat kuat, tetapi dari aspek tertentu, tubuhnya pada dasarnya adalah sejenis hantu, agak mirip dengan Raja Hantu. Menara keabadian dulunya adalah alat surgawi yang kuat yang digunakan oleh Necromancer suci, Slumbering Calamity Elus untuk menekan hantu. Meskipun baik Long Haon maupun Chair tidak mewarisi Necromancy Elus, menara keabadian masih merupakan eksistensi yang dapat menghalangi semua makhluk undead. Dengan Tower of Eternity keluar sekarang, Shadow King hanya merasakan soul fire-nya bergetar tak terkendali. Terkejut, dia bergegas menstabilkannya. Namun, tubuh aslinya mulai muncul juga. Dia telah berhasil menghindari tersedot oleh menara keabadian melalui kultivasinya yang kuat, tetapi itu melumpuhkannya untuk sementara waktu. Chair mengambil langkah dan muncul di hadapan Raja Bayangan. Sekarang, Raja Bayangan tidak memiliki pilihan selain mempertaruhkan nyawanya. Menara keabadian bersinar sekali lagi dan memutuskan hubungan Raja Bayangan dengan klannya, mencegahnya meledak dengan kekuatan seperti yang telah dilakukan Raja Lich. Pada saat berikutnya, cahaya pemurnian dari sabit meledak di depannya. 5 seni pertama dari 7 seni Dewa Kematian, kematian di masa kecil, kematian dalam pemurnian, kematian dalam desis, ciuman Dewa Kematian dan pemusnahan senyap kematian, dilepaskan secara berurutan. Itu membentuk gambar yang indah dari pemurnian Dewa Kematian di udara. Domain pemurnian menjadi murni pada saat itu, menyelimuti Raja Bayangan sepenuhnya. Ketika serangan terakhirnya mengenai tubuh Raja Bayangan, api jiwa Raja Bayangan tidak dapat menghindarinya sama sekali, ditusuk oleh pedang pemurnian ini. Jeritan melengking bergema di seluruh medan perang, bahkan Lich King pun menghentikan serangannya ke Haoyue. Dia menatap Raja Bayangan dengan tidak percaya saat dia dimurnikan oleh sabitnya. Dalam hal kekuatan murni, Raja Bayangan seharusnya sedikit lebih kuat darinya. Bagaimana dia baru saja mati? Sickle of the God of Death bahkan bisa memurnikan Slumbering Eternity Elus, apalagi Shadow King. Setelah memurnikan Raja Bayangan, cahaya pemurnian Chair menjadi sangat kuat. Dia menyimpan menara keabadian dan dengan sekejap, dia memblokir jalan Raja Lich dan pasukan naga tulang. Setelah itu, dia memegang sabitnya di belakangnya di tangan kanannya dan mengulurkan tangan kirinya perlahan. Sebuah teratai putih kecil terbang keluar dengan tenang, langsung menuju Lich King. Lich King adalah raja yang sangat cerdas dan cerdas. Dia secara pribadi menyaksikan Raja Bayangan dimurnikan dan sekarang, dia melihat teratai putih yang tampaknya tidak berbahaya yang juga membuat jiwanya bergetar. Dia segera menggunakan teleportasinya tanpa ragu-ragu dan dengan sekejap, dia muncul ribuan meter jauhnya. Itu benar, bunga putih kecil Chair adalah teknik domainya, bunga teratai berkembang. Kekuatan menakutkan dari domain pemurnian dibawa oleh bunga kecil, meletus di antara pasukan naga tulang. Kelopak putih murni terbang keluar, mendarat di tulang naga satu persatu. Naga tulang yang kuat bergetar di udara. Semuanya, berjumlah lebih dari 40. Mereka hanya membeku setelah kelopak yang tidak mencolok mendarat di atasnya. Tidak ada yang terjadi pada tubuh kolosal mereka, tetapi api jiwa di mata mereka perlahan padam.
Armor di Night of Judgment of the Dead segera meledak dengan api biru es yang mempesona. Raja Naga Tulang menjadi gila. Meskipun dia telah menempatkan semua bawahannya di bawah komando Lich King, mereka tetaplah anggota klannya. Dalam pertempuran sebelumnya, dia telah menderita kerugian besar, tetapi sebagian besar naga tulang ini perlahan-lahan dapat pulih, karena mereka tidak akan benar-benar mati sampai api jiwa mereka tidak padam. Namun, serangan cair benar-benar berbeda. Raja Naga Tulang dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwa bawahannya sedang dimurnikan. Itu benar-benar kematian. Hanya ada sedikit lebih dari 100 Soul Fire milik Naga Tulang, jadi serangan itu baru saja membunuh setengah dari mereka. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi gila? Night of Judgment of the Dead juga menyadari beratnya masalah ini. Ketika Raja Naga Tulang meletus, dia mengangkat pedangnya yang berat tinggi-tinggi di udara dan badai ungu tua dan biru es melonjak dari tubuhnya dan menuju Long Haon dengan sembarangan. Dia sepertinya ingin menjatuhkan Long Haon dan kemudian pergi menyelamatkan tentara Naga Tulang. Namun, bagaimana Long Haon membiarkan dia berhasil? Kekasihnya juga ada di sana. Saya lawan Anda, kata Long Haon sangat tenang, tapi itu seperti memutuskan nasib tentara tulang naga. Setelah itu, bola cahaya hijau dari ketiganya yang berputar di sekelilingnya tiba-tiba menyala. Itu segera bergabung menjadi Sword of Eternity, mewarnai alat Supra Divine menjadi hijau. Terima seranganku, Nature's Bloom. Pada saat itu, Night of Judgment of the Dead tiba-tiba merasakan segalanya berubah di sekelilingnya. Kegelapan dan kemerahan segera menghilang, digantikan oleh dunia alam. Pohon-pohon tinggi berdiri di mana-mana, dengan hamparan vegetasi menutupi semuanya. Aroma bunga yang samar dikombinasikan dengan aroma tanah dan tanaman meresap. Sinar matahari menyinari bumi dan kehangatan menyapu dengan lembut. Ksatria penghakiman orang mati tercengang. Raja Naga Tulang juga menjadi tercengang. Mereka tidak dilahirkan sebagai mayat hidup. Ketika mereka melihat pemandangan alam ini, jiwa mereka bergetar dan sebagian besar niat bertarung mereka lenyap. Namun, mereka ditarik kembali ke dunia nyata di saat berikutnya. Ancaman terhadap hidup mereka memungkinkan mereka untuk keluar dari ilusi. Penderitaan membuat Soul Fire mereka goyah. Sekarang, Night of Judgment of the Dead berjarak 3000 meter dari Long Haon. Dia telah terlempar. Sebanyak 18 luka hijau bersilangan di tubuhnya. Setiap luka mengeluarkan aura kehidupan yang kuat, menggerogoti aura kematiannya. Night of Judgment of the Dead menatap Long Haon dengan kosong. Apa yang kamu katakan seranganmu disebut? Long Haon agak terkejut. Dia tahu serangannya sangat kuat, tapi dia tidak pernah mengira Night of Judgment of the Dead akan tiba-tiba menjadi tercengang seperti ini, dengan paksa menahan serangan itu bahkan tanpa berusaha menghindar. Meskipun armor dari Bone Dragon King telah memblokir sebagian besar kekuatannya, serangan itu seharusnya masih cukup melukainya. Long Haon menjawab pertanyaan Night of Judgment of the Dead. Itu salah satu dari 3 teknik pedang hebat yang datang dengan tahta keabadian dan penciptaan divine saya, Nature's Bloom. Api jiwa Night of Judgment of the Dead tiba-tiba mengungkapkan kesedihan yang mendalam, Nature's Bloom, Nature's Bloom. Jika Anda benar-benar dapat membuat alam mekar, seberapa bagus itu? Apakah alam tempat Anda berasal benar-benar hijau? Long Haon mengangguk, tentu saja. Itu pemandangan alam. Emosi Night of Judgment of the Dead tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan marah, mengapa kita harus kehilangan kehijauan yang penuh dengan kehidupan ini selamanya? Austin Griffin, kamu harus mati. Kamu harus mati. Arg. Saat dia berteriak dengan gila, 18 tebasan di tubuhnya benar-benar menutup dengan kecepatan yang mencengangkan. Aura kegelapan yang berat melonjak keluar dari tubuhnya dengan liar, benar-benar mengusir aura kehidupan yang telah tertanam di tubuhnya. Dia dibebankan ke arah Long Haon sekali lagi. Long Haon tegas, tapi dia tidak terburu-buru. Dia tidak khawatir tentang situasi di belakangnya sama sekali. Selama cair ada di sana, Hao Yue akan baik-baik saja. Tepat ketika Night of Judgment of the Dead telah ditolak oleh Long Haon, tentara tulang naga telah benar-benar runtuh dengan baik.
Kekuatan pemurnian bunga teratai berkembang seperti air ke tanah, membersihkan jiwa mereka sepenuhnya. Naga tulang jatuh dari langit satu persatu dan mendarat di tanah. Kerangka mereka beristirahat dengan damai karena jiwa mereka juga dimurnikan dengan damai. Setelah dimurnikan, mereka hanya merasa lega. Mereka tidak merasa takut. Raja Kekejian menyaksikan dengan kagum ketika tulang naga jatuh di depannya. Dia tidak bodoh. Dia tidak dalam kondisi puncaknya sejak awal, jadi dia segera berbalik dan melarikan diri. Dia tidak berani menyerang ke arah Cair. Cair berdiri di udara karena semua jiwa yang dimurnikan di udara mengalir ke arahnya sebagai kekuatan pemurnian. Aura Cair tidak pernah begitu kuat sebelumnya. Menghadapi 10 raja mayat hidup, bagaimana mungkin Long Haon tidak tahu tentang situasi teman-temannya? Namun, dia tetap sangat tenang sepanjang waktu. Dia tidak khawatir tentang situasi yang memburuk. Mengapa? Dia bisa menggunakan domain flash instan untuk melindungi nyawa temannya, tapi itu tidak serta-merta melindungi Hao Yue. Jadi dari mana kepercayaan dirinya berasal? Itu datang dari kartu trufnya. Kartu trufnya adalah Cair. Di alam undead ini, pada dasarnya semua orang dari Bright Glimmer of Hope melemah. Kebanyakan dari mereka tidak cocok untuk pertempuran di tempat ini, terutama semua orang dengan elemen cahaya. Selain melalui berkat kompor cahaya spiritual Hanyu, sangat sulit bagi mereka untuk pulih di medan perang ini. Chapter 764. Kartu Tramplong Haon, Cair. Aku. Namun, tidak semua orang melemah di ranah ini. Dari secercah harapan, satu orang sangat terbiasa bertarung di lingkungan seperti itu. Kekuatannya bahkan akan sangat besar, dan dia adalah Cair. Kekuatan pemurnian Cair adalah senjata pamungkas melawan makhluk undead. Dan, dia hanya perlu memurnikan satu makhluk undead yang kuat dan semua api jiwanya akan berubah menjadi kekuatannya sendiri. Di masa lalu, Elus telah mentransfer kekuatannya sendiri ke Cair seperti ini, memungkinkan Cair dan Long Haon untuk mengatasi hambatan langkah ke-9 bersama-sama dan dengan cepat mendapatkan domain mereka sendiri. Faktanya, proses pemurnian membantu sabit dewa kematiannya berkembang. Sebelum secercah harapan telah tiba di sini, Long Haon telah menetapkan tujuan dan rencana mereka untuk pertempuran. Rencananya sangat sederhana, yaitu untuk menyeret keluar pertempuran, karena tujuan mereka hanya untuk memblokir musuh dan membuat cukup waktu bagi Hao Yue untuk berevolusi. Itu bukan untuk mempertaruhkan nyawa mereka melawan mayat hidup ini. Alhasil, meski sempat bentrok dengan intensitas tinggi sejak awal, Bright Glimmer of Hope masih sedikit menahan diri. Itu terutama Cair dan Long Haon yang menahan. Jika mereka mengekspos kemampuan pemurnian Cair terlalu cepat, itu pasti akan menarik banyak perhatian dari Raja Undead dan pasukan Undead akan tiba lebih cepat. Raja-raja mayat hidup ini jelas sangat kuat dalam aspek-aspek tertentu untuk dapat memerintah wilayah ini. Jika Bright Glimmer of Hope bisa membuat mereka meletus dengan kekuatan penuh mereka nanti, akan ada peluang keberhasilan yang lebih tinggi untuk evolusi Hao Yue. Sekarang Raja Mayat Hidup akhirnya melepaskan kekuatan penuh mereka dan Chen Ying-er telah dikalahkan, Cair meletus dengan kekuatan penuhnya. Menggabungkan menara keabadian dengan domain pemurnian dan 7 seni dewa kematian, dia berhasil memurnikan Raja Bayangan bahkan sebelum dia bisa menjawab. Setelah itu, dia menggunakan kekuatan dari api jiwa Raja Bayangan untuk melepaskan bunga teratai berkembang, segera membalikkan seluruh situasi. Dia tidak hanya menutup celah, dia telah mengurangi 10 Raja Mayat Hidup menjadi 9 dan hampir memusnahkan pasukan naga tulang. Cair telah mengejutkan semua Raja Mayat Hidup segera setelah dia menunjukkan kekuatannya. Tak satu pun dari mereka ingin menjadi target berikutnya untuk disucikan. Juga pada saat inilah pasukan Undead di bawah meluncurkan serangan mereka ke arah Bukit Hao Yue. 6 bola cahaya yang mewakili 6 elemen, air, api, bumi, angin, cahaya dan kegelapan, meletus dari arah yang berbeda. Dari 12 penjaga suci, 6 terampil dalam pertempuran jarak dekat dan 6 terampil dalam sihir. Kemampuan mereka sangat seimbang. Jiwa pembangkit tenaga mereka memberi mereka kekuatan pertempuran yang hebat.
Dalam hal pengalaman pertempuran dan keterampilan yang sebenarnya dalam pertempuran, Bright Glimmer of Hope tidak dapat menandingi mereka sama sekali, jadi mereka tidak membutuhkan perintah cair sama sekali. Ketika pasukan Undead memulai serangan mereka, mereka sudah bersiap untuk pertempuran. 6 mantra terlarang, dilemparkan dari 6 tempat berbeda pada saat yang sama. Petak besar Undead ditebang seperti gandum. Undead yang lebih lemah langsung mati, sedangkan Undead yang lebih kuat tidak mampu lagi menyerang lagi, mengabdikan diri mereka untuk bertahan dengan tergesa-gesa. Namun, sejumlah besar sihir kegelapan, kutukan, dan sihir kematian mulai dilemparkan ke arah bukit. Pasukan Undead terlalu besar. Itu mungkin untuk mengatakan bahwa semua mayat hidup yang kuat di dunia telah berkumpul di sana. Mantra terlarang dari para penjaga suci hanya bisa mengganggu serangan mereka, tidak bisa menghentikannya sepenuhnya. Khususnya, Undead yang lebih kuat yang menyerang paling depan sangat kebal terhadap sihir. Cair mendengus dingin dan mengangkat tangan kirinya, melepaskan menara keabadian sekali lagi. Dia jatuh pada saat yang sama. Menara keabadian segera meluas, menyelimuti seluruh bukit. Di bawah serangan semua sihir dari mayat hidup, menara keabadian melepaskan cincin cahaya warna-warni, seperti diterpa badai. Cair mendarat di Tower of Eternity dan berdiri di atas kakinya. Dia mengangkat sabit Dewa Kematian tinggi-tinggi di udara dan kekuatan pemurnian yang padat mengalir ke menara keabadian. Sebuah dengungan aneh terdengar. Dengungnya tidak keras, sehingga banyak anggota Bright Glimmer of Hope bahkan gagal mendengarnya. Namun, itu mengejutkan makhluk Undead seperti palu besar yang menghantam dada mereka. Lapisan cahaya putih meluas dari menara keabadian. Saat ini, itu seperti penguat domain untuk Cair. Menara keabadian itu sendiri memiliki karakteristik kekuatan khusus yang mampu menekan jiwa. Ditambah dengan kekuatan pemurnian, keduanya saling melengkapi dan segera membiarkan cahaya putih mengembang. Semua sihir Undead bercampur dengan kekuatan pemurnian. Sihir yang tidak teratur tidak dapat menembus pertahanan Tower of Eternity dalam waktu dekat, tetapi Domain of Purification Cair telah dilepaskan melalui Tower of Eternity seperti himne kematian bagi Undead. Semua mayat hidup yang telah diselimuti oleh domain pemurnian, apakah lemah atau kuat, segera membeku. Setelah itu, Soulfire mereka mulai merasakan sakitnya pemurnian di domain. Mayat hidup yang lebih lemah bahkan tidak bisa melakukan perlawanan sedikit pun. Pemurnian itu benar-benar seketika. Beberapa Undead yang lebih kuat menyerbu keluar tanpa mempedulikan hal lain lagi dalam upaya untuk melarikan diri dari domain pemurnian. Ada terlalu banyak makhluk Undead. Terlepas dari mereka yang bisa terbang, bagaimana mungkin Undead di tanah bisa melarikan diri? Akibatnya, pemandangan yang mengejutkan semua Raja Undead muncul. Pasukan Undead mereka yang kuat telah runtuh dari dalam keluar, ditebang seperti gandum pada hari musim gugur yang cerah. Tidak ada yang terjadi pada tubuh mereka, tetapi jiwa mereka dimurnikan. Setelah jiwa mereka telah dimurnikan, kekuatan jiwa kembali ke menara keabadian, sebelum diteruskan ke Cair. Ada terlalu banyak makhluk Undead, sehingga kekuatan yang dilepaskan setelah pemurnian terlalu besar. Cair hanya bisa menyerap sebagian kecil darinya, sementara sisanya dilepaskan melalui menara keabadian dengan memperluas jangkauan domain. Makhluk Undead akhirnya mengalami ketakutan. Mereka bisa melawan musuh manapun tanpa rasa takut sampai mati, tetapi dihadapkan pada pertempuran di mana mereka akan mati tanpa bisa melakukan apa-apa, siapa di antara mereka yang masih bisa mempertahankan keinginan mereka untuk bertarung? Jangankan makhluk Undead biasa, bahkan Raja Undead sendiri dipengaruhi oleh Domain of Purification. Semua dari mereka menarik jauh terburu-buru. Pasukan Undead mulai runtuh dan sebagian besar pasukan itu menjadi kacau balau. Menyaksikan nasib klan mereka, mayat hidup di belakang semua melarikan diri. Siapa yang tahu berapa banyak makhluk Undead yang lebih lemah diinjak-injak oleh makhluk Undead yang lebih kuat. Namun, domain pemurnian terus menyebar keluar dengan kecepatan tetap. Saat ini, aspek paling menakutkan dari domain pemurnian adalah fakta bahwa ekspansinya tidak pernah berakhir. Ada terlalu banyak makhluk Undead di sana, jadi kekuatan yang mereka keluarkan setelah dimurnikan sangat luar biasa.
Meskipun Chair tidak bisa mengendalikan kekuatan ini sepenuhnya melalui menara keabadian, dia bisa melakukan sesuatu yang sederhana seperti memperluas domain. Kekuatan pemurnian menjadi semakin kuat dan bukan lagi hanya undead yang dimurnikan. Dimanapun cahaya putih lewat, bahkan batu hitam di tanah dan api dari lava tebal mulai dimurnikan. Itu benar-benar dikembalikan ke tanah coklat dan tanah diratakan. Saat ini, Chair tampak lebih seperti penguasa dunia daripada Knight of Judgment of the Dead. Saat domain pemurnian dengan cepat menguat, itu sudah menyelimuti area seluas hampir 10.000 meter. Garis cahaya putih akan muncul dari kepala undead setelah mereka tetap berada di domain untuk sementara waktu, yang kemudian akan menjadi bagian dari domain. Tingkat kejadian ini hanya berbeda dengan jumlah waktu suatu wilayah telah diselimuti oleh domain. Dengan dukungan domain pemurnian, semua orang dari Bright Glimmer of Hope melawan sekeras yang mereka bisa. Semua raja mayat hidup dipengaruhi oleh domain pemurnian dan kekuatan mereka menurun drastis. Mereka perlu melindungi soul fire mereka agar tidak bersentuhan dengan kekuatan domain, jadi mereka hanya bisa mundur, melarikan diri ke tempat yang lebih jauh. Pembangkit tenaga dari Bright Glimmer of Hope mengejar mereka dan meninggalkan luka pada beberapa raja undead. Ledakan. Raja mayat hidup dikirim terbang sekali lagi oleh Long Haon setelah menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan. Saat dia melihat sekitarnya menjadi domain pemurnian putih kabur, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Tidak! Tidak!" Tentara mayat hidup telah sepenuhnya ditolak oleh domain pemurnian. Selain itu, domain yang menakutkan bahkan tidak bisa disegel oleh tekniknya. Setelah tumbuh dalam kekuatan, domain Chair telah menjadi terlalu kuat. Knight of Judgment of the Dead mengangkat pedangnya tinggi-tinggi di udara dan mengayunkannya ke arah Chair. Cahaya biru es melesat ke arahnya saat dia meraung. Namun, sebelum cahaya itu bisa mencapai jarak 100 meter, itu terhalang oleh sosok hijau giok. Mekar alam. Itu adalah teknik yang sama, tetapi berhasil memblokir serangan Knight of Judgment of the Dead sekali lagi. Long Haon tidak dapat melakukan apapun pada Knight of Judgment of the Dead karena perbedaan besar dalam kultivasi mereka, tetapi Knight of Judgment of the Dead juga tidak dapat melepaskan diri darinya. Armor of Eternity telah memberikan kecepatan Long Haon yang sama besarnya dengan Knight of Judgment of the Dead. Meskipun Long Haon hanya menggunakan salah satu dari 3 teknik pedang yang dimilikinya, dia berhasil menangkis serangan kekuatan penuh Knight of Judgment of the Dead berulang kali. Keputusasaan mulai menguasai jiwa Knight of Judgment of the Dead. Domain pemurnian bahkan mulai membakar energi spiritualnya. Meskipun domain tidak akan dapat melakukan apapun padanya dalam waktu dekat, itu akan mencegahnya menyerap kekuatan kegelapan apapun untuk pulih setidaknya. Itu juga memutuskan hubungannya dengan klannya. Mereka benar-benar selesai untuk. Bahkan jika tidak ada Austin Griffin, bahkan jika hanya ada manusia ini, Raja Undead tetap tidak bisa melakukan perlawanan. Apakah domain pemurnian benar-benar akan berkembang tanpa henti seperti ini? Jika memang demikian, apakah alam ini akan dimurnikan? Jika itu akan terjadi, dimurnikan hanya akan menjadi masalah waktu bahkan untuknya. Chapter 765. Pemusnahan Tunggal, I. Saat Satria Penghakiman Orang Mati mulai putus asa, Long Haon tidak menyerangnya. Sebaliknya, dia kembali dengan sekejap, mendarat di samping Chair. Bola cahaya hijau yang berputar di sekelilingnya menunjukkan kekuatannya sekali lagi. Itu mendarat di punggung Chair dengan tenang dan vitalitas yang kaya perlahan mengalir ke tubuh Chair. Pada saat yang sama, bola cahaya putih mendarat di depan dadanya perlahan dan padat, cahaya putih mengalir ke tengah batu permata di armornya. Ini adalah kekuatan kekacauan yang luar biasa. Hanya dalam waktu singkat, ruang di sekitar Long Haon menjadi penuh dengan retakan dan segera setelah itu, ada dentang dan simbol ungu tua yang melayang di belakangnya hancur, menyebar di udara. Long Haon tidak dapat melepaskan segel Knight of Judgment of the Dead dalam pertempuran, tapi sekarang dia tidak bertarung, itu terlalu sulit untuk menjaga Armor of Eternity tetap tersegel. Belum lagi, sebagian besar upaya Knight of Judgment of the Dead difokuskan untuk menangkis Domain of Purification.
Bagaimana dia bisa menghentikan Long Haon? Domain pemurnian tiba-tiba berhenti berkembang dan cahaya putih berhenti menyebar keluar. Sebaliknya, itu naik perlahan di udara. Meskipun kekuatan pemurnian membawa penderitaan pada Undead, dimanapun ia lewat, udara akan menjadi sangat murni. Itu membersihkan kotoran dunia ini dalam skala besar. Long Haon dan yang lainnya tidak terlalu tertekan dalam menangkis mayat hidup, belum lagi fakta bahwa mayat hidup yang mencoba segalanya untuk menghentikan Hao Yue. Namun, dia adalah orang yang telah menghentikan serangan cair. Dia tidak melakukannya untuk Undead, tapi untuk cair sendiri. Melalui koneksi dari Soul Sharing Chains, Long Haon merasakan ketidakstabilan kondisi cair dan bergegas ke sisinya segera. Menyentuh tubuhnya, dia terkejut menemukan bahwa cair hampir kehilangan kendali dan ambruk. Dia segera menggunakan cahaya kehidupan dari tahta surgawi keabadian dan penciptaan untuk menuangkan vitalitas dalam jumlah besar ke dalam tubuhnya, untuk menstabilkan kondisinya dan mempercepat kultivasinya. Domain cahaya keabadian yang tidak disegel bersentuhan dengan domain pemurnian cair dan membantunya menstabilkan domain, mencegahnya meluas lebih jauh dan menyebarkan lebih banyak kekuatan pemurnian. Itu sebenarnya bukan kesalahan cair karena kehilangan kendali atas kekuatannya. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa domain pemurnian akan sangat efektif melawan Undead setelah Tower of Eternity berkembang. Kekuatan yang dihasilkan dari memurnikan begitu banyak Undead kuat dalam waktu singkat terlalu menakutkan. Tubuh cair pada dasarnya telah terisi seketika. Sebagai pewaris warisan Dewa Kematian, semua kekuatan pemurnian ini seharusnya menjadi kabar baik karena mampu mendorong kultivasinya ke depan dan membuka rongga spiritualnya satu persatu. Namun, masih ada batas energi yang bisa ditahan tubuhnya. Begitu terlalu banyak kekuatan pemurnian mengalir ke dalam dirinya dan kekuatan pemurnian di luar telah melampaui batas kendalinya, masalah akan mulai terjadi. Karena semuanya terjadi terlalu cepat, kekuatan pemurnian sudah mulai kehilangan kendali ketika cair menyadari masalahnya. Dia bahkan tidak bisa meminta bantuan. Jika bukan karena menara keabadian, dia mungkin akan terluka parah karena kekuatan pemurnian yang kembali sendirian. Untungnya, Long Haon telah menemukan situasinya tepat waktu. Apakah itu di alam ini atau di Sheng Modalu, domain cahaya keabadian telah mencapai puncak domain. Cair juga tidak menolak Long Haon, jadi kedua domain itu menyatu dan Long Haon menggunakan peningkatan kekuatannya dari tahta surgawi keabadian dan penciptaan untuk mengatasi situasi dengan cepat. Dia pertama kali menghentikan domain pemurnian agar tidak berkembang, jadi itu akan berhenti memurnikan mayat hidup. Hanya dengan begitu dia dapat mencegah terciptanya kekuatan pemurnian yang lebih besar lagi. Di bawah bantuan Long Haon ini, kondisi cair didirikan dengan cepat. Emosi memenuhi matanya saat dia melihat Long Haon. Long Haon mengangguk padanya dengan beberapa celaan, menunjukkan dia untuk mempertahankan kondisinya saat ini. Dengan bahaya datang berkat. Sesuatu seperti ini hanya akan terjadi secara kebetulan. Dengan kekuatan pemurnian yang luar biasa, budidaya cair akan tumbuh dengan setiap bagian yang dia serap. Itu jauh lebih cepat daripada hanya berkultivasi. Long Haon mengerti cair dalam bahaya, tapi Raja Mayat Hidup tidak. Ketika Night of Judgment of the Dead melihat Domain of Purification berhenti di bawah kendali Long Haon, beberapa menit perubahan segera muncul di Soul Fire melompat di matanya. Pada saat ini, suara Long Haon menggelegar melalui dunia mayat hidup. Aku tidak punya niat untuk melawanmu, aku juga tidak ingin membunuh kalian semua. Namun, jika Anda terus menyerang, Anda tidak bisa menyalahkan kami karena tanpa ampun dan benar-benar membersihkan wilayah Anda. Suara Long Haon tidak terlalu bergema. Itu bahkan tidak membawa banyak emosi. Namun, setiap Raja Undead mendengarnya dengan jelas. Mereka menemukan domain pemurnian bahkan lebih menakutkan sekarang. Domain yang awalnya putih bersih sekarang memiliki lapisan tambahan emas yang bermartabat. Semua Undead yang lebih kuat di domain itu pada dasarnya api jiwa mereka padam dengan cepat segera setelah warna emas muncul. Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jangankan makhluk Undead biasa, bahkan 9 Raja Undead yang tersisa hanya bisa melihat cahaya pemurnian abadi.
Mereka tidak berani mengambil langkah maju. Ini bukan lagi karena perbedaan dalam kultivasi. Ini benar-benar mendominasi mereka karena sifat mereka sebagai undead. Suara melengking dari Lich King terdengar, kau bilang kau tidak akan membunuh kita semua. Apakah Anda mengatakan bahwa Austin Griffin akan menyelamatkan kita semua begitu dia bangun? Long Haon berkata dengan dingin, aku tidak tahu apa yang telah dilakukan Hao Yue pada kalian semua di kehidupan masa lalunya, aku hanya tahu bahwa kamu selalu mengincarnya sejak dia lahir. Jika bukan karena kebetulan, dia mungkin sudah lama mati di tanganmu. Suara Raja Lich menjadi lebih tinggi, itu karena kamu tidak tahu apa yang dilakukannya di masa lalu. Anda tidak tahu betapa menakutkannya itu setelah sepenuhnya terbangun. Long Haon tersenyum acuh tak acuh, saya hanya tahu itu teman saya, teman saya. Anda harus dapat mengatakan bahwa jika Anda terus menyerang kami, tidak ada peluang bagi Anda untuk mencapai kemenangan. Anda hanya akan dibunuh oleh kami. Bahkan jika Hao Yue ingin berurusan denganmu setelah bangun, itu lebih baik daripada mati sekarang. Anda harus bisa menentukan apa yang terbaik. Suara Knight of Judgment agak aneh. Itu sedikit serak, namun juga sedikit dalam. Austin Griffin adalah temanmu. Apakah Anda tidak takut menderita serangan balik setelah terbangun? Anda tidak lemah, tetapi melawan Austin Griffin yang benar-benar terbangun, bukan apa-apa. Long Haon berkata dengan dingin, itu masalahku, bukan untuk kau khawatirkan. Namun, saya dapat memberitahu Anda bahwa Hao Yue hanya kembali ke alam ini karena ingin berevolusi. Di masa depan, ia akan menghabiskan sebagian besar waktunya di sisiku, menemaniku di duniaku. Jika itu benar-benar seperti yang Anda katakan bahwa ini adalah evolusi terakhir, maka itu mungkin tidak akan pernah kembali ke alam ini lagi. Knight of Judgment of the Dead bertanya dengan tidak percaya, apakah Anda mengatakan bahwa itu tidak akan pernah kembali lagi? Long Haon berkata, saya tidak dapat menjamin Anda, tetapi saya dapat mengatakan bahwa jika Anda pergi dari sini sekarang dan berhenti menargetkan Hao Yue di masa depan, itu juga tidak akan menargetkan Anda di masa depan. Cair secara bertahap memasuki keadaan pemahaman. Ditambah dengan kehilangan kendali sebelumnya, dia menjadi lumpuh dari pertempuran, selain mempertahankan wilayah kekuasaannya. Meskipun Long Haon masih memiliki kartu di lengan bajunya, dia benar-benar tidak pertempuran untuk beralih ke perjuangan hidup atau mati. Dia tidak mampu membayar satu kematian pun di Bright Glimmer of Hope. Bagaimana mungkin? Apakah Anda berhak membuat janji untuk Austin Griffin? Suara Raja Lich dipenuhi dengan keraguan. Topeng di wajah Long Haon perlahan naik saat 9 permata di mahkotanya bersinar dengan cahaya yang indah. Dia tampak seperti seorang raja yang memerintah atas segalanya. Ini hakku. Dia menunjuk keningnya. Setelah itu, 9 garis simbol emas perlahan muncul di bawah kendalinya. Ungu yang tidak jelas juga muncul di udara, menghubungkannya dengan Hao Yue. Apa ini? Knight of Judgment of the Dead melompat ketakutan, sementara Raja Undead lainnya langsung terdiam juga. Bahkan Bonnie Dragon King berubah dari bentuk armornya dan muncul di samping Knight of Judgment of the Dead. Emosi yang sama muncul di api jiwa di mata mereka. Ah, perjanjian darah? Bagaimana mungkin? Austin Griffin benar-benar membentuk perjanjian darah dengan manusia. Lich King bahkan mulai tergagap karena syok. Raja Undead lainnya mengalami kejutan yang sama seperti dirinya. Pada saat itu, dunia hitam dan merah benar-benar menjadi sunyi. Long Haon bertanya dengan tegas, apakah saya memiliki hak ini sekarang? Knight of Judgment of the Dead tidak segera menjawab. Sebaliknya, dia berkumpul dengan Raja Undead lainnya dengan cepat. Mereka diselimuti oleh kabut abu-abu. Jelas, mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Long Haon tidak khawatir sama sekali. Membeli waktu adalah pilihan terbaiknya. Baik Hao Yue dan Cair masing-masing membutuhkan waktu untuk berevolusi dan memahami. The Bright Glimmer of Hope juga melihat perubahan situasi. Selain Yang Wensao, Duan Yi dan 12 penjaga suci, semua orang berkumpul di sisi Long Haon. Di bawah bantuan berkah spiritual kompor cahaya Hanyu, dia telah pulih sekitar 70 atau 80%.
Meskipun situasi Chen Ying'er dan Wang Yuanyuan sedikit lebih buruk, mereka masih bisa terus berjuang. Tertelan oleh cahaya keabadian, mereka tidak merasa terkekang oleh alam lagi, memungkinkan mereka untuk perlahan memulihkan kelelahan yang telah terakumulasi sebelumnya. Demikian cerita Donghua berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. B.